Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi biaya kontemporer. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Anastasia Yanirwana Sarumaha, yang kedua Atsari Tridevi, yang ketiga Muhammad Rayhan Alfikri, yang keempat Permata Syarifah Azra. Yang pertama, konsep biaya per unit. Menurut Riwayadi, konsep biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil, dengan kata lain, tidak dapat menggunakan satu klasifikasi biaya untuk semua keputusan karena setiap keputusan memiliki tujuan yang berbeda. Kita perlu mengklasifikasi biaya dengan tujuan yang akan dicapai. Maka, biaya per unit adalah total biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, jika sebuah perusahaan konstruksi membangun 100 rumah dengan ukuran serta kualitas yang sama dengan total biaya untuk rumah-rumah tersebut adalah 6 juta, maka biaya setiap rumah adalah 60.000. Yang selanjutnya, praktik perhitungan biaya produksi. Yang pertama, total biaya merupakan biaya produksi atau biaya produksi tambah biaya pemasaran atau semua biaya perusahaan. Yang kedua, pengukuran biaya, yakni pengukuran biaya yang dibebankan berkaitan dengan apakah termasuk ke dalam biaya aktual atau biaya taksiran. Dan yang terakhir, penggaitan biaya dengan produk, di mana jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk, hal ini tidak menjadi masalah. Namun jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk, maka diperlukan cara yang tepat untuk mengaitkan biaya dari masing-masing produk yang bersangkutan. Lalu, mengapa biaya per unit penting? Biaya ini penting karena dapat memberi gambaran tentang seberapa efisien dan sukses perusahaan, sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sebuah perusahaan. Biaya ini juga mampu membantu memutuskan berapa yang akan dikenakan untuk setiap produk, sehingga dapat yakin bahwa menghasilkan keuntungan. Mana agar menguntungkan, perusahaan harus memiliki biaya per unit yang lebih rendah daripada harga jual setiap unit kepada pelanggan. Kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk penggerak. Aktivitas tingkat unit ialah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi dengan menggunakan penggerak tingkat unit. Diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi penggerak aktivitas. Berdasarkan unit yang membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemen. 1. Unit yang diproduksi. 2. Jumlah tenaga kerja langsung. 3. Jumlah upah tenaga kerja langsung. 4. Jumlah jam mesin. 5. Jumlah bahan baku. Setelah menentukan penggerak untuk mencapai unit, aktivitas selanjutnya yaitu memperkirakan tingkat output aktivitas yang diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan, output yang diharapkan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sementara, tingkat aktivitas normal ialah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal memiliki keunggulan beberapa, berupa penggunaan tingkat visitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga subclass pembebanan biaya overhead per unit dari tahun ke tahun relatif rendah. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. 1. Hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. 2. Harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. 3. Produksi-produksi yang memiliki tingkatan kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. 4. Manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampak menguntungkan. 5. Margin laba sulit dijelaskan. 6. Perusahaan memiliki ceruk pasar yang tampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. 7. Pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. 8. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. 9. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. 10. Biaya produk berubah karena peraturan pelaporan keuangan. Kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Activity based costing
didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengkalkulasikan biaya berdasarkan kegiatan yang menyebabkan biaya tersebut muncul atau activity driver. Activity based costing muncul karena adanya kelemahan utama dari kalkulasi biaya tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan penggerak biaya yang berkaitan dengan volume. Selanjutnya, konsep dasar activity-based costing. Ada dua konsep dasar yang mendasari metode activity-based costing. Yang pertama, aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya metode activity-based costing, bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya melaksanakan kegiatan, bukan hanya penyebab timbulnya biaya. Yang kedua, produk atau pelanggan jasa produk menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan, menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Selanjutnya, tujuan dan penerapan activity-based costing, yaitu digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penelusuran activity-based costing. Digunakan juga untuk berbagai objek yang berbeda, yaitu produk secara individual, kelompok peledak yang saling berhubungan dengan pelanggan secara individual. Activity-based costing sangat membantu perusahaan untuk dapat mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga pokok tradisional dan mendapatkan gaya produk yang lebih akurat. Activity-based costing menyediakan pandangan yang jelas tentang bagaimana berusaha membedakan produk jasa dan aktivitas yang memberi kontribusi dalam jangka panjang. Adapun manfaat activity-based costing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki mutu pengambilan keputusan, yaitu kemampuan activity-based costing dengan siapkan informasi biaya produksi yang lebih teliti dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan pengambilan keputusan yang salah. Informasi banyak produksi yang lebih teliti sangat penting bagi manajemen jika perusahaan mengalami persaingan yang sangat tajam. Yang kedua, memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan yang mengurangi biaya overhead itu. Activity-based costing mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Dengan demikian, yang dihasilkan oleh activity-based costing cepat digunakan oleh manajemen untuk memantau secara terus-menerus berbagai kegiatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan melayani konsumen perbaikan berbagai kegiatan dan untuk menghasilkan produk penghilang kegiatan yang tidak bernilai tambah bagi konsumen. Dapat dipertimbangkan oleh manajemen berdasarkan informasi biaya yang disajikan dengan activity-based costing. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan, yaitu activity-based costing, menyediakan informasi biaya yang dihubungkan dengan berbagai kegiatan untuk menghasilkan produk, sehingga manajemen akan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai kegiatan bisnis mereka. Pengklasifikasian aktivitas. Yang pertama, tingkat unit. Merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu unit produksi. Contohnya seperti pengujian produk. Yang ketiga, merupakan aktivitas yang dilakukan setiap satu batch barang produksi. Contohnya, persiapan pemeriksaan jadwal produksi dan penanganan bahan. Yang ketiga, tingkat produk, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mendukung sebagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya, perubahan rekayasa, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, dan rekayasa produk. Yang keempat, tingkat fasilitas, yaitu merupakan aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya, manajemen pabrik, keamanan, pajak, kekayaan, dan penyusutan pabrik. Baiklah, sekian dari penjelasan kami mengenai konsep biaya per unit. Terima kasih.